12 warna itu, di tariqah kami itu termasuk usul, termasuk pilar. Jadi ada 7 pilar. Pertama baiat al-ahdu, lalu kedua muroqqa'ah ini, baju 12 warna. Ini ada kisahnya tersendiri yang tadi dijelaskan tentang Sayyidina Umar, terus berkalung tasbih yang ketiga, terus khalwat, terus siyahah yang kelima, terus apa lagi? Ada sir, makom sir nanti. Makom sir itu berarti di atas makom ruh. Lalu ada yang ketujuh itu, udah lengkap 7 enggak tuh? Pokoknya 7. Jadi ini bisa dibilang wajib, tapi wajibnya itu sebagai usul ya. Sebagai usul thariqah ini kalau bajunya. Ini 12 warna. 12 warna ini artinya hurufnya la ilaha illallah 12, hurufnya Muhammadur Rasulullah 12, hurufnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, itu 12 semuanya. Terus di thariqah itu wajibkah pakai baju? Ya baju. Thariqahnya mu'tabarah, Bang. Thariqah ini thariqah mu'tabarah. Artinya ini sudah ada pengakuan internasional, ada pengakuan dari Irak, pengakuan dari ini. Kalau di Indonesia ini bisa masuk ke Syadziliyah, tapi ini adalah cabang dari Syadziliyah, jadi thariqah Karkariyah. Ini dalam kami itu Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari mujaddid Syadziliyah, karena beliau membuat 7 usul tadi yang saya sebutkan tuh. Mu'tabarah ini thariqah mu'tabarah. Kalau jalurnya ke Syadziliyah. Bedanya, jadi dalam thariqah Syadziliyah itu sepemahaman saya ini, ada thariqah Syadziliyah itu yang sanadnya cahaya. Di kami ini sanadnya cahaya. Artinya Anda masuk thariqah ini, Anda langsung menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di kitab Hikam itu kan Ibnu Athaillah Sidi Ibnu Athaillah Asy-Syakandari itu kan Syadziliyah. Itu disebutkan Syekh di dalam kitab Hikam itu tentang cahaya Allah itu. Itu kenapa bajunya dijahit? Bajunya dijahit ini sebagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi itu menjahit baju. Kalau kenapa begini, tata cara tersendiri lah. Ini namanya muroqqa'ah, ini namanya darbalah. Kalau dijahit ya. Itu bajunya kenapa dijahit? Sanadnya nyambung nggak? Sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Bisa dicek di video ini, ada tuh sanadnya thariqah ini sampai ke Rasulullah. Kenapa bajunya dijahit? Emang dijahit ini di luar karena begini, thariqah kami itu menghimpun antara zuhur dan khumul, antara tersembunyi dan menampakkan diri gitu. Makanya seperti ma'rifatullah biasanya disembunyikan, di kami itu ditampakkan, dan belajarnya bukan dari buku tapi langsung dari hati ke hati. Ada berapa orang itu di silsilahnya? Sampai ke atas sekitar 30 lebih. Atau kalau 40 kemungkinan mau nyampe 40 kayaknya. Silsilahnya ke atas. Lewat jalur mana, Bang? Lewat jalur Siti Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Syekh Syadziliyah ini. Harusnya tahu dong. Kok ragu? Enggak ragu. Saya enggak ngafalin aja, bisa 38. Kalau maksudnya enggak menghitung begitu dari Nabi Muhammad, terus siapa? Sayyidina Ali, terus sampai ke bawah. Kan Abang pengikut thariqahnya, iya. Nanti kalau saya bawa baca silsilah. Coba dibaca silsilahnya, Bang. Harusnya kalau orang pengamal hafal itu silsilahnya, enggak, saya enggak hafal. Itu ajaran siapa? Ajaran Rasulullah, ajaran Nabi Muhammad SAW. Begini gampangnya ya. Contoh, Nabi itu kunut. Kunut kan Nabi beberapa kali, tapi di Syafi'iyah itu tiap subuh kunut. Sama dengan kami. Nabi itu pernah menjahit baju. Walaupun beberapa kali, kami jahit aja tiap hari. Atau Sayyidina Umar mungkin pakainya beberapa kali, tapi kami pakainya tiap hari. Anda nggak mau pakai, silahkan. Seharusnya hafal. Kalau lagi gak hafal gimana? Mana hadisnya, Bang? Hadis tentang cahaya Allah ada. Di channel ini ada. Cek yang saya sematkan tuh, ada hadis cahaya Allah.
Kalau di Al-Quran ada Allahu nuru samawati wal ard misalnya. Masalah penafsiran beda-beda boleh. Kalau hadisnya begini, tadi sudah saya sebutkan bahwa Sayyidina Anas itu hadis secara makna ya. Sayyidina Anas pernah berjalan berdoa dengan Rasulullah, lalu melihat ada orang berdoa di masjid, berdoa tengadah begini. Lalu Rasulullah bertanya pada Sayyidina Anas, wahai Anas, apakah kamu melihat apa yang ada di tangan orang itu? Sayyidina Anas berkata, tidak wahai Rasulullah, tolong saya doakan begitu. Ini bahasa saya ya. Lalu Rasulullah mendoakan, pas lihat lagi ternyata ada cahayanya tuh, cahaya. Nah, berarti ini sama dengan proses baiat. Syekh berdoa, lalu muridnya itu melihat cahaya gitu. Kalau di thariqah kita hafal sila itu wajib bang, karena itu jalan untuk kita usul. Kalau di thariqah kami itu berfatihah kepada silsilah termasuk tawassul ada, tapi tidak menjadi kewajiban. Kewajiban kami itu ada 7. Ada baiat, ada berkalung tasbih, ada khirqah muraqah ini yang saya pakai, ada siyahah berjalan, ada sir masuk ke khalwat, ada apa lagi? Pokoknya 7. Ini saya sebutkan 5. Beda-beda, tiap thariqah kan beda. Allah Muhammad Rasulullah ya. Thariqah kita Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah. Saya juga pernah ikut Qadiriyah, Naqsyabandiyah pernah ikut, Naqsyabandiyah Khalidiyah pernah ikut, Yusriyah, Syadziliyah Yusriyah pernah ikut. Yang sekarang ini saya masuk Syadziliyah Karkariyah, tapi juga disebut Thariqah Karkariyah. Soalnya gimana mau sambung Robitoh kalau nggak hafal silsilahnya. Robitoh begini, thariqah Karkariyah itu pas Anda berzikir langsung menyaksikan cahaya Allah. Jadi kita robitohnya langsung ke Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Kalau kepada silsilahnya itu tawassul biasa, tapi maksudnya tidak menjadi kewajiban. Kalau masalah robitoh itu kan tiap thariqah berbeda-beda. Anda ikut yang itu silahkan, saya mendukung keputusan Anda untuk itu. Kami thariqah Karkariyah ya begini, pas zikir langsung masuk alam malakut. Beda-beda ya. Ini saya tanya, perbedaan thariqah kami dengan thariqah Anda. Di thariqah kami, setiap berzikir kami ini masuk alam malakut. Nah, di thariqah Anda apakah begitu? Kalau Anda alhamdulillah. Kalau misalnya Anda tiap zikir masuk alam malakut, alhamdulillah, berarti sama dengan kami. Kalau tidak, Anda ketika berzikir tidak masuk alam malakut, berarti beda, dan saya tidak menyalahkan. Setiap thariqah punya cara masing-masing gitu. Beda bang zaman sekarang sama sahabat. Emang beda. Anda ikut kami silakan, tidak ikut kami silakan. Ini sunnah Nabi yang berat, tidak semua orang mau. Anda misalnya mau ikut sunnah Nabi beristri 4 enak-enak, misalnya pakai sarid Nabi Muhammad SAW, oh silakan yang enak-enak. Tapi kalau Anda pengen sunnah Nabi yang diejek-ejek orang, Nabi ini jangan lupa sejarah Nabi itu, Nabi diejek-ejek, dicemooh, ditertawakan. Nah ini pakai begini nih, pakai murqah itu bukan hanya diejek, itu ditertawakan, digimanain. Nah, kami ikut sunnah Nabi yang begitu, yang sulit gitu Bang Firman. Muhammad Yusuf, ya maaf Mbak Abdul Aziz, jangan salah penafsiran, kita beda penafsiran, nggak apa-apa. Abang punya penafsiran itu silahkan. Siapa guru mursinya? Guru mursinya adalah yang sekarang Sidi Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari, Khatmul Aulia zaman ini. Kalau Anda pernah tahu Khatmul Aulia, pernah dengar? Nah, Khatmul Aulia zaman itu adalah Sidi Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Buktinya Anda pas zikir langsung masuk alam malakut. Begitu, menyaksikan cahaya Allah. Sekali baiat Anda langsung masuk alam malakut tuh, dengan syarat-syarat tertentu. Soal istikharah, zikir 40 hari, lalu dihubungkan dengan Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Ini bang, apa ini? Dijamin masuk surga kan? Enggak. Kalau dijamin masuk surga enggak. Malah saya ini begini, ketika saya berbicara dengan Anda Bang PO,
Anda ini saya tempatkan berada di atas langit ketujuh. Saya menempatkan diri saya di kerak bumi paling bawah. Jadi kalau semua orang masuk surga, lalu ada yang masuk neraka satu orang, mungkin itu saya. Tapi saya berdoa semoga bukan saya. Tapi itu mungkin saya. Mungkin saya yang masuk surga itu. Ada misalnya semua umat Muhammad masuk surga semua, tinggal satu orang yang nggak masuk surga. Mungkin yang nggak masuk surga itu saya. Mungkin. Tapi saya berdoa kepada Allah semoga masuk surga. Kalau tentang surga neraka ya, begitu. Gak gitu dong. Apanya yang gak gitu nih? Harusnya ada perantara. Yang perantara apa? Robitoh maksudnya. Saya kurang paham. Kalau wasilah kan ada, di kimai tawassulnya ada. Tawassul zahabiyah ada. Pas zikir langsung masuk alam malakut, iya. Pas zikir langsung masuk alam malakut. 2 kali sehari. Anda percaya silakan, nggak percaya silakan. Tapi murid Turko Karkari itu ada 2 juta. Ada 2 juta tersebar di 5 benua. Benua Amerika, benua Afrika, benua Asia. Apa benua lagi 25 lagi nih. Pokoknya tersebar di seluruh dunia. Maksudnya ini kita ngomong ini kayak kita lagi jualan gula. Apa manis? Ya makan sendiri baru tahu. Kalau cuman Anda belajar gula sampai berjilid-jilid, nggak pernah cicipin gula, berarti dalam thariqah kami Anda nggak paham gula walaupun 1 huruf. Sama dengan alam malakut. Ngomong alam malakut kemana-mana tapi nggak masuk sendiri, nggak ngerti alam malakut walaupun satu huruf dalam thariqah kami. Thariqah Anda berbeda silahkan, saya nggak menyalahkan Anda. Thariqah barukah? Iya, thariqah baru ini, thariqah Karkariyah. Tapi ini dari Syadziliyah. Kalau Wahabi gimana bang? Wallahu alam. Kalau Wahabi dia adalah saudara kita karena dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang Islam. Wahabi. Ciri-ciri masuknya gimana bang? Anda berzikir, pejamkan mata, langsung Anda melihat. Kalau ciri-ciri secara zahir ya. Kalau secara batin, gimana dijelaskan kayak manis. Coba live pas masuk alam malakut bang. Pas saya zikir, kan alam malakut itu alam batin. Kalau saya zikir live, nah itu saya lagi di alam malakut tuh. Atau ada di sini channelnya zikir pagi itu. Badan di bumi, alamul mulk wasyahada ini di bumi, tapi batin saya ada di alam malakut. Bang PO. Mbaknya pengambil thariqah apa? Oh, ini Mbak Ca ya. Bukan Mbak Muhammad Zaini Abdul Aziz. Maaf salah. Cara membedakan alam malakut, alam jabrut, alam lahut itu gimana, Tad? Oh, Bang Agung. Saya cari kemarin kok hilang ini Bang Agung yang ini buat jadi cek host. Ini baterai saya tinggal 15%, nanti mati nih. Nanti kita ngomong lagi jadi cek host lagi ya. Bang ini. Bang Agung Jaya Sperpat. Teman saya di pesantren. Cara bedakan alam begini. Ini alam bumi nih, alamul mulk wasyahadah. Kalau alam malakut, kalau di thariqah kami ya, zikir langsung alam malakut. Kalau alam jabarut ini sudah habis semuanya yang ada hanya Allah. Kan Allah wala syai'mahu. Allah ada dan yang tidak ada lain, yang lain-lain ini tidak ada. Itu alam jabarut. Kalau alam lahut, nah alam lahut ini bisa ke jabarut tadi. Naqsyabandiyah Khalidiyah. Oh, kita sama-sama thariqah nih. Saya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Saya juga. Tapi sebelumnya yang saya ngambil thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah ke Kiai Taifur Sumeneb Madura. Dalilnya mana? Dalil yang apa nih? Soalnya banyak komennya dari atas. Ini baterai saya tinggal 14%. Kalau mati ya mohon maaf. Kita lanjut kapan-kapan atau bisa inbox saya buatkan videonya buat menjawab. Islam itu mudah bang, kamu aja yang mempersulit. Iya, memang saya sedang mempersulit diri saya sendiri. Enggak mempersulit Anda bang PO. Anda pengen yang mudah-mudah nih, oh silahkan. Pengen apa ya? Pengen sunnah Nabi yang enak-enak, oh silahkan. Ada sunnah Nabi yang enak tuh. Ada yang sulit, ini yang sulit nih. Menurut abang celana cingkrang sunnah bukan? Wallahu alam, saya sebenarnya enggak menilai orang masalah sunnah. Sebenarnya sunnah, kalau sunnah itu kan termasuk adat Nabi. Dalam usul fikih itu perbuatan Nabi ada 2. Ada yang jalan kurbah mendekatkan diri kepada Allah berarti sunnah. Ada yang jalan adat biasa bukan sunnah. Jadi celana cingkrang dia bisa jadi adat bukan sunnah. Tapi kalau diniatkan ikut Nabi bisa jadi sunnah. Itu kalau celana cingkrang. Saya kadang-kadang cingkrang, kadang-kadang enggak.
Ciri-ciri alam malakut apa? Tadi sudah dijawab itu. Kita alam malakutnya itu menyaksikan cahaya Allah. Celana cingkrang bukan, sudah saya jawab. Celana cingkrang sudah saya jawab. Dalil mana masuk ke gua? Oh, ada. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim malakutnya langit dan bumi dalam Al-Quran tuh. Salam satu sanad kepada Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi. Salam, siap. Khalidiyah Naqsyabandiyah, siap. Celana cingkrang sunnah bukan, sudah saya jawab nih. Yang celana cingkrang sunnah bukan. Apalagi? Celana cingkrang sudah saya jawab. Ciri-ciri alam malakut sudah saya juga. Menurut abang celana cingkrang bisa sunnah bisa bukan. Oh, ini sudah ya. Mondok gak bang? Oh, mondok. Saya mondok di Madura, di Bogor, Parung. Ada teman saya tadi bang itu, Bang Agung yang dari Parung tuh. Alam kuntilanak. Bukan. Kalau alam kuntilanak, melihat kuntilanak itu alam bawah. Oh, Pak Sofyan ini. Kalau nggak balik gimana bang ruhnya? Nggak pasti balik. Maksudnya sepengalaman kami 2 juta murid itu semuanya balik. Maksud dari Wahabi apa bang? Coba jelaskan. Wallahualam, Wahabi ini macam-macam. Pertama, kalau yang baik ya Wahab itu Wahab nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahhab yang Maha Pemberi, begitu. Tapi ada juga yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Itu yang Wahabi yang enggak suka maulid, enggak suka itu. Tuh, ada macam-macam lah. Kalau masalah Wahabi, saya enggak mau nilai orang. Nilai sendiri aja belum selesai, masa mau nilai orang gimana? Apalagi nih. Terakhir, ciri-ciri alam malakut, menyaksikan cahaya Allah. Itu yang gampang. Paling kamu masuk film bang. Iya, ini kan lagi ini nih, lagi live nih, masuk film nih. Saya video. Udah talkin bang? Udah dong. Sebenarnya abang nih muter-muter aja. Enggak, bukan muter-muter. Kalau Torikoh Karkarya itu sekali bilang masuk alam malakut, cahaya Allah, itu langsung paham sendiri. Oh begini begitu. Ya kalau orang belum pernah bisa dibilang muter-muter. Salam dari TKN Situbondo. Salam, saya kemarin TKN-nya ke Kiai Said Ciomas TKN-nya. Orang baik ya. Sekarang bang, tolong spill silsilahnya ya. Siap, nanti saya saya buatkan video. Sekarang oh ada yang gabung nih. Mohon maaf, baterainya tinggal 12%. Saya matiin ya. Lagi seru-serunya ini, banyak lagi yang nonton. 35. Saya nanti mati sendiri nih. Amirullah. Salam Bang Amir. Salam bang. Siap. Ya gimana bang? Ini udah mati kayaknya nih anunya nih. Apa?